Kita bisa lihat yang Ezra chapter 5 ya, yang ada tulisan Mekon Mamre-nya, tinggal diklik ya. Kita rubah tampilannya ya. Nah, di situ kita bisa blok ya, karena di sebelah ini ya tulisan asli bahasa Ibrani yang kalau sebelah kirinya. Nah, kalau sebelah kanannya tulisan bahasa Inggris. Nah, kalau di dalam Al-Quran biasanya dari kanan ke kiri gitu. Ini dari kiri, dari tulisan aslinya Ibrani ke diterjemahkan oleh bahasa Inggris. Kita blok ya tulisannya. Ini memang kalau tulisan asli daripada bahasa Ibrani ini memang seperti ini gitu tulisannya ya, kayak kotak, kita kayak seperti simbol-simbol. Nah, kita salin yang ini, kemudian kita keluar masuk ke Google Translate ya, bahasa Ibrani, kemudian bahasa Indonesia nya kita ganti jadi bahasa Arab. Nah, ternyata apa kata kitab dalam Injil terkait dengan agama, dan ternyata Bismillah ya. Itu bahasa asli daripada Ibrani ya. Dalam tulisan Ibrani saja ya, sudah ada kata Bismillah, ada atas nama Allah ya. Ternyata tanda manusia dikatakan dia beragama adalah dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gitu, ada kata Bismillah. Jadi orang yang beragama yang benar itu di kitab tertua tandanya mereka mengucapkan Bismillah. Nah, kalau orang-orang Ibrani dahulu selalu mengatakan Besyumellah gitu ya, Besyumellah. Kalau orang Arab itu kita orang Indonesia yang membacanya Bismillah ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya juga di dalam itu di dalam Ezra chapter 5. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran 34 ya, ayat ke-6-nya kita bisa lihat ya, apa yang dikatakan Islam di dalam kitab tertua. Di dalam Keluaran ya, Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ayat 6 ya. Kita buka yang versi paralelnya ya. Ternyata di situ dikatakan ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya ya. Tanda bahwa manusia beragama adalah dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, di sini dikatakan mereka ya berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih ya, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya ya. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka membaca ayat ini, mereka sedang membenarkan konsep din Islam, konsep Islam gitu ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu di Keluaran 3 ya, pasal Keluaran 3 di ayat yang kelima ya, di Keluaran Keluaran 3 pasal 5 ya, yang ini kita klik yang versi paralelnya juga. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat ya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, ternyata kata jangan dekat-dekat, janganlah datang dekat-dekat. Jadi kalau beribadah itu ya biasanya itu bukan menyanyi ya, bukan main piano, bukan main drum, ataupun bukan loncat-loncat ya. Itu kata orang-orang ya, kata teman-teman Bapak yang dia di Katolik dan Protestan ya, bahwa tanggalkanlah kasutmu dari kakimu ya, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, berdiam, dia berdiam ya, berdiri kemudian diam, lalu melepaskan alas kaki di depan pintu ya, sepatu, kemudian melepaskan sendal ya, kasut. Jadi kasutmu itu adalah sendal itu kasut ya, sendal itu kasut. Makanya jadi tanggal ketika kalau ini kan menanggalkan sandal dari kakimu itu seperti kita mau masuk ke masjid ya, menanggalkan sandal dari kakimu sebab tepat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus ya. Jadi ketika orang Islam mau masuk ke masjid itu dia akan menanggalkan kasut. Kasut itu adalah sandal ya, sebab tempat di mana engkau berdiri, ketika dia berdiri menanggalkan sandal, itu adalah tanah yang kudus, itu adalah tempat yang suci. Kudus itu yang suci, di depan itu adalah masjid. Kemudian kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di dalam ayat Keluaran 30 ya, Keluaran 30 ayat ke-20. Keluaran 30 ayat 20. Coba kita lihat. Keluaran 30 ayat 20. Nah, kita klik versi paralel. Di situ dikatakan apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan ya, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah. Mezbah itu adalah tempat suci ya. Kalau di dalam kalau di Islam itu ada mezbah, kalau ini mezbah. Nah, mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Nah, kemah pertemuan ini yang menjadi perdebatan ya, di orang di Kristen itu banyak perdebatan tentang kemah pertemuan itu. Nah, kemah pertemuan itu adalah tempat orang berkumpul untuk berdoa. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan tabernakel. Tabernakel itu yaitu rumah ibadah. Nah, rumah ibadah itu adalah masjid. Nah, sampai hari ini orang-orang Yahudi kalau mau masuk sinagog, mereka selalu membasuh muka dan tangan. Membasuh muka, kemudian membasuh tangan, dan mereka berkumur. Nah, ini menjadi pertanyaan tanda buat kita, apakah ini Islam ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya ya, di Nehemia, di surat Nehemia pasal 6 ayat ke pasal 8 ayat ke-6. Coba kita lihat Nehemia ya, di Nehemia ayat ke-6-nya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Berarti ini seperti menandakan kita yang sedang melaksanakan sholat ya. Setelah kita buka tadi alas kaki, kasutmu, kemudian wudhu, lalu takbir ya, lalu takbir itu adalah dengan azan
Makanya mereka semua orang menyebut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut, ya, berlutut. Jadi lututnya itu menyentuh ke tanah dan mereka sujud menyembah kepada Allah. Berarti ini sudah terlihat bahwa Islam Islam juga ada disebut di dalam kitab Injil, kemudian di dalam kitab Tanah, di kitab-kitab tertua Islam sudah ada sejak dulu. Tadi dikatakan Islam, orang-orang Ibrani selalu mengatakan Besium Melah, atau sama dengan orang Islam selalu mengatakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat selanjutnya di ayat tentang ada dua tampilan ayat tertua, ya, yaitu di ACTS 10, ya, ACTS pasal 10 ayat ke-31, ya, ACTS 10. Kita lihat ACTS 10 ayat 31. Kita lihat yang Arabic Bible-nya, ya, yang versi Arabic Bible-nya. Apa yang dikatakan Islam dikatakan di dalam dalam Injil terkait dengan Islam. Ternyata, ya, di sini di dalam ACTS ini adalah situ dikatakan wakola, ya, ACTS 10. Ini ACTS 10 yang pasal 31-nya. Pasal 31, ya, ACTS 10. Kita kembali lagi sebentar, yang lihat ACTS 10:31 nih, 10:31 yang versi paralel. Nah, di sini, and said Cornelius, your prayer has been heard and your act of charity. Ini versi bahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat versi Arabic Bible-nya, yang Arabic Bible-nya itu kita bisa lihat, coba di wakola. Nah, ini ACTS pasal 10 ayat 31. Ini tentang mu'alaf pertama, ya, mu'alaf pertama yang bernama Cornelius dari negara Italia, Roma, ya, yang yang mendapatkan pesan langsung dari Yesus bahwa ketika dia berdoa, ya, wakola ya Cornelius, ya, kalau dalam bahasa Arab itu Cornelius, tapi kalau di dalam versi Injilnya itu Cornelius, wakola ya Cornelius sumiat solatuka wadzukirat, ya, sodakotuka amamallah, ya. Nah, tulisan ini tentang seorang mu'alaf pertama, ya, mu'alaf pertama dari kota Roma yang bernama Cornelius. Nah, dan dia mendapatkan pesan langsung dari Yesus bahwa sumiat itu artinya dengarlah, bahwa solatuka, ya, bahwa solatmu, ya, wazukirot, ya, engkau mengingat Allah, wa sodakotuka, dan sodakohmu amam Allah, diterima di hadapan Allah, ya. Berarti ibadahnya dia diterima oleh Allah, ya, Cornelius ini. Nah, kalian bisa lihat referensinya nanti di Google. Cornelius, orang mu'alaf pertama, orang dari kota Roma, yang bernama Cornelius. Nah, kalau di dalam versi Arabic Bible-nya itu Cornelius, gitu, ya, tapi dalam versi yang Bible-nya adalah Cornelius. Kalau bahasa Arabnya Cornelius, versi ininya, versi Injilnya itu adalah Cornelius. Nah, gitu, ya. Jadi sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain, ya. Ibrahim, ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang lain, tidak pernah mengajarkan agama,
ya. Karena agama itu tadi kembali kepada definisi bahwa agama itu secara bahasa Sanskerta aja tidak kacau, tapi harapannya tidak